Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelly Uswatun Hasana dari Prodi Pendidikan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan kegunaan dari alat-alat outdoor. Yang pertama yaitu drag bar. Drag bar merupakan tandu atau usungan darurat yang dibuat dengan memanfaatkan tongkat dan tali yang tersedia. Fungsi utama dari drag bar adalah untuk memudahkan penolong melakukan evakuasi korban secara aman dan nyaman menuju tempat yang lebih aman atau untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Benda yang kedua yaitu tas keril. Tas keril sendiri memiliki fungsi sebagai tempat menaruh barang bawaan untuk memudahkan pendaki gunung, sebagai keamanan pendaki, sebagai tempat lesehan sementara saat capek di trek, dan lain-lain. Perkenalkan, nama saya Diah Ayu Azahra dari Prodi Kimia, jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang. Saya akan menerangkan alat-alat outdoor. Salah satunya dom. Dom adalah sebuah tenda yang digunakan oleh para pendaki untuk melakukan peristirahatan diri. Tenda kecil ini yang dapat menampung kapasitas 2 orang, 4 orang, 6 orang, dan seterusnya. 2. Nesting. Nesting adalah peralatan masak yang juga bisa digunakan sebagai alat makan. Nesting digunakan untuk mengganti peralatan masak yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifa Azahra dari Prodi Kimia. Poncho adalah pakaian yang dikenakan oleh suku-suku Indian di Peru untuk melindungi diri dari terpaan angin dan hujan. Poncho sebenarnya termasuk dalam kategori baju hangat. Pakaian ini merupakan model pakaian yang dibuat satu lembar dan hanya punya satu lubang di tengahnya agar kepala kita bisa masuk. Bentuk aslinya dipergunakan sebagai penutup bagian atas, terdiri dari selembar kain yang dilipat melebar di tengah-tengahnya. Pada lipatan ini dicari tengah-tengahnya, dibuatkan lubang untuk lubang leher. Ciri khas untuk dasar ini bahwa tengah muka tidak mempunyai belahan. Perkembangan bentuk poncho terlihat pada bentuk busana yang dimasukkan dari kepala. Poncho juga digunakan sebagai model jas hujan. Matras adalah kasur tebal dan padat yang diisi dengan kapuk atau sabut kelapa dan sebagainya, yang digunakan untuk alas tempat tidur atau olahraga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mukomul Ma'wa dari Prodi Pendidikan Kimia akan menjelaskan mengenai gaiter dan webbing. Gaiter adalah pelindung sepatu atau kaki yang digunakan ketika di lapangan yang berfungsi untuk menjaga sepatu dari masuknya kerikil, batu, debu, maupun lumpur. Sedangkan webbing adalah alat kait melingkar yang dapat dikaitkan pada sebuah benda untuk ditarik atau diangkat. Halo, perkenalkan, nama saya Dita Elva Pradana. Saya dari jurusan Kimia Prodi Farmasi. Saya dari kelompok 6, yaitu kelompok Marapi. Handy talkie atau yang biasa disebut dengan HT merupakan sebuah alat untuk berkomunikasi yang bentuknya mirip seperti dengan telepon genggam yang dapat mengkomunikasikan 2 orang atau lebih melalui gelombang radio dan sering dipakai untuk berkomunikasi yang sifatnya sementara. Kotak P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan merupakan sebuah sarana yang wajib ada di dalam rumah maupun di dalam mobil yang bertujuan untuk mengantisipasi adanya kecelakaan atau digunakan untuk penanganan dini pada cedera ataupun kecelakaan. Pasa adalah salah satu alat outdoor yang biasanya digunakan untuk memasang tenda. Halo, saya Ulia Lutfa Zulfiana dari Prodi Pendidikan Kimia. Daypack adalah tas yang biasanya digunakan pendaki untuk perjalanan yang lebih santai. Tas ini memiliki jahitan yang kuat sehingga membutuhkan jahitan khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sita Julisya Inayat dari Prodi Kimia akan menjelaskan alat outdoor yang pertama yaitu puff. Puff adalah masker atau slayer yang berfungsi untuk melindungi bagian tubuh terutama wajah dari debu
dan kotoran lainnya. Tidak hanya sebagai itu, buff juga sebagai alat hias kepala. Bisa digunakan sebagai bandana, ikat rambut, dan juga ikat kepala. Lalu berikutnya yaitu fly sheet. Fly sheet biasanya berukuran 3 x 4 meter atau 4 x 3 meter. Terbuat dari bahan anti air yang fungsinya digunakan sebagai pelindung tenda saat mendirikan tenda pendakian gunung. Fly sheet berguna untuk melindungi dari hujan maupun cuaca lainnya. Selain itu, fly sheet juga berfungsi sebagai pengganti tenda dalam keadaan darurat. Fungsi dari fly sheet itu mampu memberikan perlindungan untuk bermalam atau dalam kondisi cuaca buruk. Perkenalkan, nama saya Zulfan Nurmawada. Saya akan menjelaskan tentang kegunaan dari sleeping bag dan headlamp. Sleeping bag. Kegunaan sleeping bag terbilang sangat vital untuk menjaga kehangatan tubuh saat kita beraktivitas di alam terbuka atau outdoor. Headlamp. Headlamp adalah lampu yang dipasang di kepala saat kita mendaki. Kita tidak perlu memegang senter atau alat penerang lainnya. Kegunaannya untuk digantung di dalam tenda atau untuk sebagai penerangan. Kegunaan cover bag, yaitu sebagai pelindung tas saat hujan. Kegunaan sarung tangan. Kegunaan sarung tangan adalah melindungi seseorang dari pengaruh lingkungan sekitar, misalnya suhu dingin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairin Ida Fadila dari jurusan Kimia Murni.